Ya, setoran hadis. Baca. Hanif. Hanif, baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Nah. Baca Febian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahum. Nah. Baca Gani. Syatir Gani. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul doifahu. Salah. Salah yang terakhirnya. Salah. Falyakul atau falyukrim? Yang doifahu sama jarahu salah. Doifahu sama jarahu salah. Iya. Salah nggak bohong. Salah itu. Falyukrim. Falyakul doifahu. Iya. Falyukrim. Ulang. Tahulah artinya falyakul doifahu itu. Hendaklah dia memakan tamunya. Tamunya dimakan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Bagas. Bagas ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrum khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Zaidan. Yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Sudah.
Sudah. Putus-putus. Ulang. Ya, ulang. Zaidan. Ulang. Ulang. Awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Ulang Zat lah. Udah tuh nak. Ulang. Ulang 10 kali. Ya sudah. Mukhlas. نعم Zat. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Terakhir ulum. Idan. Nggak jelas muklas nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Naam. Adabnya ulum malam nggak di situ nya? Ya kita belajar. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Melanjutkan hadis yang kemarin juga masih kita bacakan faidah-faidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang diambil dari hadis yang kemarin yang ke-15. Kata beliau yang pertama kemarin adalah wujubus sukut illa fil khair. Wajibnya menahan lisan untuk berbicara kecuali pada kebaikan. Dan ini termasuk bukti keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir. Dia menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang buruk, maksiat. Dia hanya mengucapkan sesuatu yang baik atau yang bermanfaat saja. Ya. Namun sebenarnya tidak mengapa seseorang berbicara pada sesuatu yang tidak maksiat, walaupun tidak baik. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang maksiat. Sesuatu yang tidak baik bukan berarti dia maksiat. Ya. Ada yang tidak baik itu, ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Maka bercanda boleh, ya. Berbicara sesuatu yang mubah-mubah itu boleh, ya. Selama dia bukan sesuatu yang maksiat. Namun alangkah baiknya juga, ya, pada hal tersebut, ya, pada sesuatu yang tidak bermanfaat walaupun tidak berdosa, seorang mukmin untuk
tidak terlalu banyak berbicara pada sesuatu yang tidak bermanfaat, walaupun sebenarnya bukan sebuah dosa. Ya. Ngobrol di pinggir jalan, ya. Berbicara tentang klub-klub bola, ya. Berbicara tentang apa lagi? Pokoknya hal-hal yang keduniaan, ya. Apalagi penuntut ilmu sebenarnya tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal seperti itu, ya. Waktunya tidak cukup untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Waktunya hanya dia gunakan untuk menuntut ilmu, menghafal, murojaah, membaca, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, al-hatsu ala hifdzil lisan. Ya. Ini adalah hadis ini mendorong kita untuk menjaga lisan kita, ya. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata perkataan yang baik atau minimal dia diam, ya. Yang ketiga kata beliau, wujubu ikramil jar. Wajibnya memuliakan tetangga, ya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, ya. Dan sudah kita jelaskan kemarin, tetangga itu, ya, siapa tetangga kita, itu dikembalikan kepada adat di masyarakat kita, ya. Adat yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat di tempat kita, ya. Yang keempat, anna dinal Islam dinul ulfah wat taqarubi wat ta'arufi bi khilafi ghairihi. Yang keempat kata beliau, faidah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya agama Islam itu agama yang berkasih sayang, ya, dan akrab dan saling mengenal satu di antara lainnya, ya. Yang mana itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yukrim jarahu." Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berbeda dengan agama yang lain, ya. Mereka tidak peduli dengan tetangga mereka, ya. Dan ini penyakit yang sudah menjangkiti kebanyakan orang yang tinggal di kota, ya. Mungkin di desa masih banyak orang yang kenal dengan tetangganya, ya. Bahkan satu RT pun di desa masih saling mengenal di antara mereka. Tapi kalau di kota, Masya Allah, ya. Zaman sekarang di kota, jangankan satu RT, ya. Di samping rumah saja mungkin banyak yang tidak mengenal tetangganya, ya. Kalau mengenal saja tidak, bagaimana mau berbuat baik, ya. Bagaimana mau memuliakan tetangganya, ya. Jadi ini secara tidak langsung, ya, hadis ini menerangkan kepada kita harus peduli dengan tetangga kita, ya. Dan kepedulian kita itu nggak bisa, ya, kalau kita tidak mengenal mereka, ya. Jadi kenal namanya, pekerjaannya apa, ya. Jadi kita tahu kesulitan-kesulitan yang bisa kita bantu, ya, kesulitan-kesulitan mereka yang bisa kita bantu, ya. Karena berapa banyak, ya, orang-orang yang sekarang, ya, tidak tahu menahu dengan tetangganya, ya. Ya mungkin juga zaman sudah berubah, ya. Sekarang orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, ya. Sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga jangankan mengenal, ya,
Untuk bertatap muka saja kadang tidak sempat. Ya. Yang kelima, wujub ikramid dhaif bima yu'addu ikraman. Wajibnya memuliakan tamu dengan sesuatu yang dianggap memuliakan. Ya. Dan itu juga dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat masing-masing. Ya. Bagaimana cara mereka untuk memuliakan tamu. Mungkin adat kita berbeda dengan orang-orang di Arab. Ya. Adat kita berbeda dengan orang-orang di Barat. Ya. Untuk memuliakan tamu. Nah itu maka dibedakan. Ya. Selama itu baik, maka seperti itulah cara menerima atau memuliakan tamu. Ya. Di kita memuliakan tamu seperti mempersilahkan dia masuk, ya. Mempersilahkan dia duduk, ya. Menyiapkan dia minuman, makanan. Ya. Seperti itu. Ya. Cara kita memuliakan tamu. Ya. Mungkin di tempat lain ada yang berbeda. Ya. Mungkin di tempat lain kalau ada tamu dia diajak keluar, ya, ke rumah makan atau kemana gitu ya. Nah ini berbeda-beda dan itu selama baik maka itulah yang dianggap memuliakan tamu dalam Islam. Ya. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masyarakat tertentu dalam berbuat baik terhadap tamunya. Ya. Kita masuk hadis yang ke-16. Dan ini kalian akan hafalkan minggu depan ya. Hadis 16 kita bacakan. Kalian harus hafal Selasa depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, tentunya ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ya. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiatkanlah kepada diriku." Jadi dia minta wasiat atau minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Dan memang kalau belajar hadis, ya, kalau kita tidak kenal siapa sahabat, siapa namanya dalam hadis itu tidak mempengaruhi derajat hadis. Ya. Selama dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak mempengaruhi derajat hadisnya. Berbeda dengan rawi-rawi yang di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tabi'in, atba'u tabi'in, di bawahnya lagi. Kalau tidak dikenal maka hadisnya lemah. Jadi rawi kalau tidak dikenal namanya, ya, atau lakopnya atau kunyahnya, dia tidak dikenal, ya, mubham kalau bahasanya, maka itu hadisnya lemah. Ya. Tapi kalau yang tidak dikenal ini adalah sahabat, maka dia tidak berpengaruh kepada hadis, derajat hadis tersebut. Kenapa? Karena ada kaidah dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Kata para ulama hadis, mereka mengatakan semua sahabat itu adil, semua sahabat itu jujur, semua sahabat itu tidak diragukan lagi kejujuran, keadilan mereka, keberhati-hatian mereka dalam beragama. Ya. Jadi kalau ada di dalam hadis
seorang laki-laki maksudnya adalah sahabat, maka mubham, ya, tidak dikenal nama sahabat tersebut, itu tidak mempengaruhi derajat hadisnya. Seperti itu. Maka tidak begitu penting ya untuk kita mengenal siapakah laki-laki yang meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting bagi kita adalah mengambil isi dari hadis ini, selama hadis ini adalah hadis yang sahih. Dia mengatakan ausini, wasiatkanlah kepadaku. Wasiat itu adalah suatu nasihat, suatu pesan yang penting, ya. Itu namanya wasiat, ya. Wasiat itu suatu pesan atau nasihat yang penting, ya. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La taghdab, jangan marah. Ya. Jadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan marah. Faraddada miraran. Bahkan Nabi mengulangnya berkali-kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya. Nabi mengulangnya berkali-kali dengan mengucapkan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. La taghdab. Rawahul Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-ghadabu bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jamratun yalqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam. Marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh setan ke dalam hati anak Adam, ke dalam hati manusia. Fayaghlil qalbu, maka hati ini menjadi mendidih, ya, karena dilemparkan api tadi. Walidzalika yahmarru wajhuhu wa tantafikhu audajuhu wa rubbama yaqifu sya'ruhu, ya. Maka dari itu, ya, terlihat orang yang marah itu wajahnya memerah, ya. Bahkan sampai rambutnya pun kadang kusut, ya. Fahal muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi la taghdab ay la yaqa'u minkal ghadabu aw al ma'na la tunfidil ghadaba. Apakah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wasiat beliau jangan marah itu maksudnya jangan pernah sekali-kali lagi marah, atau jangan kamu lampiaskan kemarahanmu. Yang mana maksudnya? Ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya itu yang mana? Ya. Apakah jangan marah sama sekali? Artinya hilangkan rasa marahmu, atau kamu bisa saja marah namun jangan dilampiaskan marahmu. Kata beliau, linandur ammal awal fa inna dhabtahu sha'ab. Adapun kalau yang dimaksud pertama, kata beliau, jangan marah, ini susah. Ya. Susah seseorang untuk tidak marah. Li'anna al-insan yakhtalifuna fi hada ikhtilafan kabira. Karena manusia berbeda-beda. Ada yang memang dia itu tidak pemarah, ya. Ini gampang kalau dia tidak marah, ya. Tapi kan ada orang yang pemarah, ya. Susah bagi dia untuk menghilangkan sifat marahnya, ya. Dan marah itu memang masih manusia, ya. Kalau tidak marah, ini diragukan kemanusiaannya, ya. Karena kita pun dan harus marah memang, harus mempunyai sifat marah. Dan marahnya itu haruslah marah yang benar, ya. Kalau orang tidak bersifat marah ini malah salah, ya. Orang yang tidak bersifat, tidak ada di dalam dirinya, ya,
sifat marah, sifat marah tadi, ini tidak baik. Karena dia ketika melihat anaknya misalnya berkelakuan yang tidak baik, biasa-biasa saja, melihat istrinya jalan-jalan keluar rumah bebas, bergaul dengan siapa saja tidak marah, ini tidak baik. Maka tidak baik kalau seseorang tidak mempunyai sifat marah. Yang baik itu bagaimana? Dia mempunyai sifat marah dan juga mempunyai sifat kasih sayang. Marahnya dan kasih sayangnya dia arahkan atau diarahkan dengan ilmu yang dia miliki. Ini yang bagus, Jadi dia dia bersifat marah, namun marahnya dikendalikan oleh ilmu, Jadi dia hanya marah kepada sesuatu yang tidak baik saja, Bukan marah karena hawa nafsu, Maka yang pertama ini kata beliau, untuk menghilangkan rasa marah, untuk tidak marah lagi itu susah, Wa amma al-ma'na tsani wa huwa alla tunfidi muqtadal ghadab fa hadha haqqun fayunha anhu. Adapun yang kedua, kalau maksudnya adalah jangan kau lampiaskan kemarahanmu, maka ini yang benar, Maka ini yang benar. Artinya marah itu cukup di hati saja, Marah itu cukup di hati, tidak boleh kita menzolimi orang yang kita marahi, Boleh marah, kita tahan saja di dalam hati kita, Dan kalaupun harus bersikap, maka bersikap dengan sikap yang tidak menzolimi orang yang kita marahi, Karena sebagian orang kalau marah itu tidak terkendali, Tangannya main, mulutnya main, Semuanya tidak terkontrol, Bahkan dia bisa melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, Nah, ini harus dikendalikan, Seseorang kalau marah, makanya ini semuanya harus berilmu, Ini semua dikendalikan oleh ilmu dan iman, Ilmu bagaimana kita cara mengendalikannya, iman bagaimana cara mengontrol hati kita, mengontrol anggota badan kita agar tidak melampiaskan, tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain, Dan marah itu biasanya itu bisa dilakukan oleh orang yang tinggi, orang yang berada di atas kepada orang yang lebih di bawah, Seperti orang tua terhadap anaknya, itu biasanya cepat terjadinya marah itu biasa terjadi seperti itu, Orang yang levelnya di atas kepada orang yang levelnya di bawah, itu biasa dan sering terjadi, Tapi kalau level bawah ke atas itu biasanya tidak terjadi kemarahan, Maka biasanya yang marah itu apa? Orang tua terhadap anaknya, bos terhadap anak buahnya, apalagi guru terhadap muridnya, apalagi suami terhadap istrinya, Nah, itu biasanya terjadi sangat mudah untuk terjadinya kemarahan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, Bismillah. Memuji pemimpin rumah tangga, sebagai laki-laki, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli, khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku orang yang baik terhadap keluargaku. Jadi kita dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang baik kalau kita baik terhadap keluarga kita.
Kenapa? Karena seseorang itu kalau dengan orang lain itu bisa saja berpura-pura. Dia bisa berpura-pura di hadapan orang lain, di hadapan temannya, pura-pura tidak pemarah, pura-pura baik, ya. Tapi di hadapan keluarganya itulah sebenarnya sosok dia sebenarnya. Ya. Kalau mau melihat dia itu pemarah, maka tanyakan kepada keluarganya apakah dia pemarah. Kalau mau tahu dia itu baik atau tidak, tanyakan kepada keluarganya. Karena sifat sebenarnya seseorang itu terlihat pada orang-orang yang dekat dengan dia. Ya. Orang-orang yang dekat dengan dia. Inilah penilaian yang benar ya, pada kalau kita mau lihat orang itu baik atau tidak. Ya. Maka kalau orang ya, baik dengan keluarganya, berarti dia betul-betul orang baik. Ya. Karena dia dengan keluarganya itu bisa melakukan apa saja. Dia bisa marah, ya. Dia bisa memukul, ya. Apalagi dengan anak, dengan istrinya. Ya. Tapi dengan orang lain kan dia bisa berpura-pura, bisa menahan diri. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu itu baik kalau kamu itu baik terhadap keluargamu. Ya. Maka ya tadi ya, kita akan ketahuan apakah sifat kita itu pemarah atau tidak, kita lihat, kita tanyakan kepada keluarga kita. Ya. Apakah kita pemarah atau tidak? Karena kita biasanya, ya, apalagi pemimpin rumah tangga, dia bisa melakukan apa saja terhadap keluarganya. Dia bisa setiap hari marah, ya, setiap waktu dia juga bisa memarahi keluarganya. Ya. Min fawaidi hadzal hadis, faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, satu kata beliau, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma yanfa', ya. Yaitu kepedulian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi para sahabat sangat peduli, sangat mementingkan, ya, sangat mencari sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Ya. Mana buktinya di hadis ini? Ya, yaitu perkataan sahabat tadi, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Ini membuktikan para sahabat itu orang yang sangat haus, ya, sangat ingin, ya, mendapatkan kebaikan.
Katanya kan Yang ketiga, kata beliau, an-nahyu 'anil ghadabi. Di dalam hadis ini larangan Nabi untuk marah. Ya, jadi Nabi melarang sahabat ini untuk melampiaskan kemarahannya. Kenapa? Li'anna al-ghadaba yahsulu fihi mafasidu 'azimah. Mafasidu 'azimah. Karena pada kemarahan itu akan timbul kerusakan-kerusakan yang besar. Idza anfadal insan muqtadahu. Apabila seseorang melampiaskan kemarahannya, ya. Wa kam min insanin ghadaba fatallaqa faja'a yas'alu, ya. Berapa banyak seseorang yang marah lalu dia mentalak istrinya, lalu dia menanyakan tentang hukum talak tersebut, ya. Nah, ini gara-gara marah, ya. Makanya harus dikontrol, ya. Marah boleh tapi dikontrol, ya. Kemarahan kita kontrol. Jangan sampai melampiaskan sesuatu yang tidak baik, ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal kezaliman, ya, terhadap orang yang kita marahi, ya. Banyak ini orang yang marah mentalak, menceraikan istrinya, setelah menceraikan menyesal. Menyesal karena sudah menceraikan istrinya. Habis itu bertanya kepada Ustadz bagaimana hukumnya. Ya sudah. Perceraian itu jatuh. Ya. Artinya sah talaknya walaupun dia ucapkan dalam keadaan marah. Ya. Kecuali memang marahnya itu marah yang sampai kata para ulama itu dia tidak sadarkan diri. Ya. Nah ini baru dia talaknya tidak dianggap, ya. Orang yang tidak sadarkan diri, ya, saking marahnya dia tidak sadarkan diri, lalu dia terucap di mulutnya mentalak istrinya, maka ini talaknya tidak dianggap, ya. Tapi kalau marah biasa, ya, marah yang masih dia sadar dirinya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa, ya, lalu dia talak istrinya, maka talaknya ini sah, ya. Dan ini sering terjadi, ya. Orang yang mentalak istrinya hanya karena permasalahan yang biasa, hanya ada kemarahan yang biasa pada dirinya, ya. Karena dia tidak terkontrol, karena tidak mempunyai ilmu agama, ya, keimanan, ya, yang bisa mengontrol tindakannya, ya. Maka banyak kezaliman-kezaliman yang ada setelah sifat marah tersebut dilampiaskan, ya. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, menyebutkan ada obat, ya, untuk sifat marah, ya. Dan obat itu ada dua, ya. Obat marah itu ada dua, ada yang lafzi, ada yang fi'li, ya. Ada yang berupa lafaz, sesuatu yang dibaca, ya, untuk meredam kemarahan, untuk mengobati hati yang sedang marah, ya. Ada yang fi'li, ada yang berupa tindakan, ya. Jadi ketika kita marah, apa yang kita ucapkan agar kemarahan kita menjadi hilang? Ketika kita marah, apa yang harus kita lakukan agar kemarahan kita hilang? Ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Yang pertama kata beliau, lafzi. Obat marah yang pertama adalah apa yang kita baca, ya. Idza ahassa bil ghadabi falyaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi seseorang apabila dia marah, hendaklah dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi seperti itu, ya. Ketika marah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, ya. Kenapa? Karena setanlah yang sebenarnya membuat manusia ini marah.
Setan ingin kita berbuat buruk, melakukan kezaliman, sehingga permasalahan yang sebenarnya kecil tapi dilempar oleh setan, dibisiki oleh setan, permasalahan itu seperti besar dan timbullah rasa marah di dalam hati kita. Ya. Maka dari itu kalau ada marah dan kita ingin sekali melampiaskan kemarahan kita, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi sunnahnya seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ghadiba ghadaban syadidan. Faqala inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Ya. Yani al-ghadab. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku pernah melihat seseorang yang sedang marah dan marah sekali. Yang sedang marah sekali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku tahu satu kalimat, kalau dia ucapkan, niscaya kemarahannya akan hilang. Lalu kata Nabi, lau qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jikalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kemarahannya akan hilang. Ya. Jadi kemarahan hilang dengan obat yang pertama bagaimana? Dengan kita berta'awudz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa amad dawaul fi'li. Adapun obat yang kedua adalah obat marah, yaitu dengan perbuatan. Perbuatan apa yang akan menghilangkan kemarahan kita? Idza kana qa'iman falyajlis. Apabila dia sedang marah, sedang berdiri. Apabila dia marah sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Ya. Nah, ini cara menghilangkan marah kita. Ketika kita berdiri, duduk. Wa idza kana jalisan falyattaji'. Apabila dia sedang marah dan ketika itu dia sedang duduk, hendaklah dia berbaring. Li'anna taghayyura halihi adh-dhahiri yujibu taghayyura halihil batin. Ya. Karena perubahan keadaan kita yang zahir ini akan merubah keadaan batin kita. Ya. Jadi bagaimana sifat marah kita itu agar hilang atau minimal dia meredam, kita rubah posisi kita. Kalau kita berdiri maka duduk. Kalau kita duduk maka kita berbaring. Ya. Seperti itu. Fa illam yufid falyatawadda. Apabila dia tidak berfaedah, artinya sudah merubah keadaan namun tidak berpengaruh, maka hendaklah dia berwudu. Maka dengan berwudu juga bisa menghilangkan kemarahan. Li'anna ishtighalahu bil wudu yunsihil ghadaba. Karena dengan dia berwudu, karena dia sibuk berwudu, maka sifat marahnya akan terlupakan. Ya. Wa li'anna al-wudu'a yudfi'u hararatil ghadabi. Karena berwudu juga bisa memadamkan panasnya sifat marah. Ya. Jadi seseorang itu ya, kalau marah maka obatnya dengan berwudu. Ya. Karena orang yang kena air ya, itu dia akan minimal ya, panas hatinya yang sedang panas ya, perasaannya yang sedang tidak enak ya, itu akan meredam ya, dan sedikit demi sedikit akan hilang ya. Seperti kucing biasanya ya, kucing itu kalau lagi bertengkar, kalau kita siram dengan air dia berhenti ya, dia akan lari, dua-duanya akan lari dan tidak jadi berkelahi, tidak jadi bertengkar ya. Nah itu termasuk fungsi air ya, bagi orang yang sedang marah.
Tapi tidak harus yang tadi ya, tidak harus seperti itu juga ya. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang lain yang dia terbiasa dengan itu, maka bisa dia lakukan ya. Mungkin dengan dia sholat ya, silahkan ya. Kalau dia marah ya, dia sholat 2 rakaat ya untuk meredam kemarahannya, atau dengan dia keluar rumah sebentar ya, silahkan ya. Artinya tidak harus duduk, tidak harus berbaring ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya juga bisa dia lakukan ya. Yang keempat, dan ini yang terakhir yang ditulis oleh beliau tentang faidah hadis ini ya, wasiat untuk tidak marah. An-din al-islamiyya yanha an masawil akhlak. Bahwasanya agama Islam itu melarang dari akhlak-akhlak yang buruk. Karena termasuk akhlak yang buruk apa? Seseorang melampiaskan kemarahannya dengan sesuatu yang tidak baik ya. Wan nahyu an masawi'il akhlaq yastalzimu al-amra bimahasinil akhlaq. Larangan dari berbuat akhlak-akhlak yang buruk ini melazimkan untuk berbuat akhlak-akhlak yang baik ya. Fa'awid nafsaka at-tahammula wa 'adamal ghadab. Maka biasakan ya, dirimu untuk tidak marah. Artinya menahan diri untuk tidak marah. Faqad kana al-a'rabiyyu yajibu rida'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yu'athir fi raqabatihi sallallahu alaihi wasallam thumma yaltafitu ilaihi wa yadhhak. Dan pernah ya, orang Arabi, orang Arab Badui ya, Arab Badui itu Arab pedalaman. Ini biasanya di hadis-hadis Nabi kalau ada Arab Badui, dia orang Arab pedalaman yang tidak tahu akhlak. Kalau bahasa Banjarnya itu kada tahu dibasa ya. Kada tahu dibasa. Kada tahu di etika ya. Pernah menarik selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sampai leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbekas ya. Saking kerasnya orang Arab Badui ini menarik selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Apakah Nabi marah? Ternyata tidak. Sumayal tafitu ilaihi wa yabhaku. Kemudian Nabi melihat orang Arab tadi, Arab Badui tadi, orang Arab pedalaman tadi. Kemudian Nabi malah tertawa. Kenapa kok Nabi tidak marah? Karena Nabi tahu ini orang melakukan perbuatan itu, menarik selendang Nabi itu, karena dia memang dari tempat, dari orang-orang yang memang tidak beradab. Apanya tidak tahu, maksudnya orang-orang yang hidupnya tidak beretika. Nah kita kalau tahu seperti itu, kita akan memaklumi. Kita tuh jangan langsung marah. Kalau kita kondisi kita seperti yang dialami Nabi ini, ada yang berbuat zalim kepada kita, kita jalan jalan, mungkin jalan di pasar, tiba-tiba ada yang memukul kepala kita. Jangan marah dulu, lihat dulu. Siapa yang memukul ini? Oh, ternyata orang Sudan. Orang Sudan itu kalau mukul kepala itu nggak apa-apa. Dia itu kalau orang Sudan, orang India, Pakistan, itu kalau memukul kepala itu artinya akrab. Jadi pukul kepala ini akrab artinya. Sering Anda lihat tuh orang-orang India, orang-orang Pakistan dia kalau bertemu temannya malah pak kepala temannya ditempeleng ya.
Itu akrab maksudnya, ya, dia akrab. Kalau kita jangankan kepala, ya, sudah perkelahian Jepang. Kalau jangankan dipukul ya kan, dipegang aja kepala kita bisa marah kita. Tapi kalau orang India, Pakistan itu kalau dia berteman itu baru ketemu, pak, kepalanya ditempeleng. Ya. Itu akrab kata mereka. Ya. Nah itu nggak apa-apa kalau mereka. Ya. Nah kalau kita digitukan sama orang India, Pakistan, ya jangan marah, ya. Jangan marah langsung. Ya. Karena memang mereka seperti itu bukan sesuatu yang menghinakan bagi mereka, ya. Jadi sesuatu yang kata mereka itu sesuatu yang timbul dari keakraban. Ya. Anda juga heran waktu awal-awal ngelihat orang kok pukul-pukul kepala ya. Ternyata seperti itu nggak apa-apa bagi mereka ya. Kalau kita udah 7 turunan berkelahian. Nah ini, jadi Nabi pernah ditarik selendang beliau sama orang Arab Baduy, namun ternyata Nabi melihat begitu saja dan malah tertawa. Ya. Artinya Nabi memaklumi lah. Ya. Kalau orang Arab Baduy itu memang kebiasaan mereka tidak beretika. Ya. Kan ada di hadis Nabi yang lain ya, orang Arab Baduy itu sampai kencing di Masjid Nabawi. Ya. Karena mereka memang orang-orang yang tidak beretika. Ya. Yang jauh dari kota, ya, jauh dari melihat akhlak-akhlak para sahabat yang lain. Ya. Ya, mungkin itu saja ya, cukup. Minggu depan kita lanjutkan hadis yang ke-17. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Dan minggu depan hafalkan hadis ini ya. Hadisnya pendek, la taghdab ini. Ya. Kita bacakan dulu hadisnya 2 kali. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran la taghdab qala la taghdab rawahul Bukhari. Ya. Itu hafalkan hadisnya, nanti anak acak kalian ya. Nanti anak acak siapa yang tidak bisa menghafalkan maka dia nilainya akan dikurangi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.